Sama budaya satu lagu dari Vika dan Yadi lewat Barong Landong. Ini salah satu kesenian Bengkulu dan kalau memang pernah lihat itu mirip-mirip kayak ondel-ondel, tapi bukan ya, karena itu asli dari Bengkulu. Namanya Barong Landong. Ada boneka tapi besar, tinggi, dan itu menggunakan pakaian adat pengantin Bengkulu. Biasanya sepasang kayak gitu. Namanya Barong Landong. Tak boleh kita tinggalkan lagu dari Vika dan Yadi. Berikut ini kami punya informasi kali ini terkait dengan bagaimana kalau kita memilih jenis makanan dan juga kita mengatur pola makan yang baik supaya bisa menghindarkan yang namanya berat badan bertambah. 3B ya, berat badan bertambah. Atau ketakutan kita juga dengan banyaknya jenis makanan yang menyebabkan penyakit seperti kolesterol, asam urat, dan darah tinggi, macam-macam ya. Nah, untuk jenis makanan sendiri yang bisa kita atur untuk pola makan supaya 3B berat badan turun dan bisa mengatur berat badan kita tanpa harus sampai diet nyiksa gitu. Karena banyak juga jenis diet yang bisa dilakukan, cuma jangan sampai bikin kita justru sakit. Bahkan kalau dari beberapa informasi kemarin salah seorang artis Indonesia yang sampai lumpuh ya gara-gara dia menjalani diet tanpa nasi. Cuma mungkin pola aturnya salah atau seperti apa kita kurang paham juga, tapi intinya ketika kita memilih untuk diet jangan sampai salah pola makan. Nah, ini dikutip dari CNN Indonesia Sahabat Budaya. Ada hal-hal yang perlu kita perhatikan dan tidak ada cara instan untuk menurunkan berat badan. Nah, ini yang perlu kita ingat. Kalau misalnya kita maunya cepat, maunya instan, nanti bahaya. Apalagi kalau minum obat-obatan yang disebut obat diet. Itu biasanya akan ada efek samping. Walaupun mungkin tidak langsung, tapi efek sampingnya pasti akan berasa. Apa saja pola mengatur makan yang baik supaya berat badannya turun? Jadi ada beberapa tips yang bisa dilakukan berdasarkan kajian ilmiah. Yang pertama, kunyah makanan dengan perlahan. Ini sebenarnya sepele ya sahabat budaya, sangat sederhana, tapi kalau kita terapkan dalam kehidupan kita maka ini akan sangat berpengaruh. Dikutip dari Healthline, kecepatan seseorang mengunyah makanan berpengaruh terhadap berat badan. Seseorang yang makan lebih cepat cenderung memiliki berat badan berlebih daripada seseorang yang mengunyah makan secara perlahan dan lebih lambat. Bahkan kalau untuk sunnahnya Rasul Nabi Muhammad SAW, makannya 33 kali dikunyah. Bisa dibayangkan bagaimana itu. Jadi saking dianjurkan untuk mengunyah makanan perlahan sampai hancur baru dimasukkan ke dalam tenggorokan kita. Jadi ini fungsinya banyak sekali sahabat budaya, dan ini ternyata bisa juga menjadi tips untuk menurunkan berat badan. Yang kedua adalah gunakan piring kecil. Nah, ayo, siapa yang biasa makan dengan piring besar? Coba untuk menggunakan piring yang lebih kecil, karena kita kan berasa piringnya kecil tapi penuh, itu kan perasaan kita banyak, padahal enggak. Jadi ini akan sangat berpengaruh ketika kita mengontrol porsi makan. Jumlah yang kita masukkan ke dalam piring itu berpengaruh pada pikiran kita. Waduh, banyak nih, sudah banyak ini. Padahal piringnya kecil. Yang ketiga adalah jangan biasakan nambah. Ada yang mungkin kalau nambah itu kayak puas gitu ya. Nah, ini coba dikurangi kalau memang kita mau konsisten dengan menahan diri untuk tidak menambah pada saat kita makan, pasti akan ada pengaruhnya dan ini akan memberikan efek yang pasti untuk menurunkan berat badan. Selanjutnya, tidak melewatkan sarapan. Nah, ini satu hal yang kadang salah kaprah, yang bilang kayaknya saya nggak usah sarapan, saya nggak usah makan banyak, jadi makannya cuma satu kali aja satu hari di siang hari. Padahal sebenarnya yang namanya sarapan itu sangat baik dan bagus. Ini kunci berat badan ideal. Cuma apa yang dijadiin sarapan yang perlu kita lihat nih. Apakah kita sarapan dengan karbo yang berat atau kita dengan makan yang kalorinya terlalu banyak misalnya. Nah, enggak ya. Jadi jenis dari sarapan pagi yang perlu kita perhatikan, yaitu indeks kalori yang lebih rendah daripada yang mencoba untuk sarapan pagi dengan karbo atau makanan yang berat. Nah, tapi akan lebih berbahaya lagi kalau kita sama sekali tidak sarapan pagi. Sarapan pagi itu tidak mesti berat ya. Yang sederhana aja, ubi rebus atau mungkin kayak jagung, atau kalau punya sereal pakai sereal. Terus roti nggak masalah, tapi ya kurangi gulanya. Cari misal kayak roti gandum
dan jumlahnya juga porsinya nggak banyak, tapi intinya perutnya nggak kosong pada saat kita akan beraktivitas di pagi hari. Tips berikutnya adalah pilih makanan dengan tinggi serat. Dikutip dari Medical News Today, sebuah studi melaporkan jenis serat kental atau viscose fiber ini membantu menurunkan berat badan. Serat kental ini mampu meningkatkan rasa kenyang dan membuat kita mengurangi asupan makanan atau ngemil. Berikutnya, tipsnya adalah konsumsi makanan yang tinggi protein. Ini kayaknya semua tips orang diet pasti dianjurkan untuk banyak makan protein. Cara mengatur pola makan agar berat badan turun, mengkonsumsi makanan kaya protein. Ini adalah bagian penting dari makanan sehat, dibutuhkan untuk perkembangan metabolisme tubuh. Jadi ini dilakukan penelitian kepada sejumlah wanita yang rutin mengkonsumsi yogurt, contohnya ya, sebagai cemilan, membuktikan bahwa protein bisa menekan rasa lapar dan mengontrol asupan kalori saat makan selanjutnya tiba. Dan ini juga menjadi tips yang paling penting adalah hindari makan terlalu malam. Bila perlu nggak usah makan malam, makannya di jam 6 sore, makannya di jam 5 sore, setelahnya nggak boleh makan. Kalaupun mau ngemil saking laparnya misalnya ya, siapkan buah-buahan, itu bisa bikin perut kenyang. Jadi tetapkan waktu makan secara teratur untuk menghindari makan larut malam. Banyak orang yang menyantap makanan sebelum tidur, bahkan sambil begadang nyemil, nonton TV. Wah, ini parah ya. Organ sistem pencernaan kita juga perlu istirahat sama budaya. Jadi kalau misal terus dipaksa mencerna makanan, tentu akan berdampak pada kesehatan jangka panjang. Nah, sebaiknya sih tidak ngemil ya, akan berbahaya sekali. Kalau misalnya malam-malam lapar, bisa mengganti dengan yogurt, minum yogurt atau susu rendah lemak atau teh hijau, atau kalau memang mau yang agak sedikit manis, itu bisa dengan es krim. Cuma jangan banyak-banyak, kayak di mangkok yang kecil banget, itu udah cukup. Atau kalau memang mau ganti dengan buah kayak apel atau pisang, boleh ya, yang bikin kita tuh kenyang tapi tidak merusak pola diet atau berat badan yang kita harapkan bisa turun. Itu diantaranya sahabat budaya untuk cara-cara atau pola atur makan yang bisa kita lakukan untuk mengurangi berat badan. Dan ini pasti menjadi masalah kalau misalnya sudah berlebihan berat badannya, karena itu bisa mengundang berbagai macam penyakit. Nah, yang paling penting sekarang, stay health, stay safe. Apalagi di masa pandemi COVID-19, kita harus tetap jaga imun supaya selalu sehat dan terhindar dari yang namanya penularan COVID-19 atau penularan penyakit lainnya.